The Wolf versus the Snake. Kalau kalian berpikir bahwa Cosa Nostra dan Mexican Drug Cartel adalah organisasi kejahatan terbesar di dunia, maka Anda salah besar. Kalian tahu organisasi kejahatan terbesar di dunia itu siapa? Illuminati adalah organisasi kejahatan terbesar dan terkuat di dunia yang anggotanya terdiri dari 1% orang-orang terkaya dan terpandai di planet bumi. Organisasi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Babylonian yang dimana Nimrod untuk nama di Alkitab atau Marduk untuk nama berdasarkan Sumerian text berkuasa. Akan tetapi, ketika di masa lalu, di zaman Babylonian, nama secret society ini pastinya bukan Illuminati. Menurut pengakuan dari William Bill Cooper, seorang whistleblower dan ex-Navy intelligence yang akhirnya menjadi godfather of conspiracy theories, secret society pertama yang ada di bumi diberi nama Ordo of the Serpent, yang akhirnya berubah menjadi Ordo of the Snake, dan kemudian menjadi Ordo of the Dragon. Seiring dengan berjalannya waktu dan bergantinya zaman, nama mereka terus berubah-ubah, sampai akhirnya di tahun 1776, tepatnya di Bavaria, Germany, seorang profesor jenius dan filosofer ternama bernama Adam Weishaupt memperkenalkan ide baru ke para kaum intelektual di Eropa yang sudah lama bergabung di dalam Freemasonry. Di sanalah Illuminati tercipta ketika Adam Weishaupt mulai melakukan sebuah pencerahan atau enlightenment terhadap semua anggota secret society Freemasonry di kala itu. Dan hal-hal yang dia lakukan adalah mengajarkan ideologi-ideologi sesat Luciferian ke kaum intelektual, mulai dari hakim, pengacara, ilmuwan, dokter, para filosofer, politikus, dan negarawan yang sudah menjadi bagian dari secret society Freemasonry. Lebih hebatnya lagi, manusia kontol ini, maksud saya manusia keparat ini berhasil menciptakan sebuah secret society yang bersembunyi di dalam secret society Freemasonry yang bertujuan untuk melakukan screening atau filter yang dimana hanya orang-orang yang layak dan loyal dengan tujuan-tujuan Luciferian yang bisa menjadi bagian dari kaum elit Illuminati. Caranya adalah, di dalam Freemasonry ada 3 tingkatan yang harus dicapai oleh semua anggotanya. Tingkatan itu menggunakan angka 31, 32, dan 33. Tingkatan pertama, 31, disebut juga apprentice. Tingkatan kedua atau 32 disebut fellow craftsmen. Tingkatan tertinggi 33 disebut sebagai Master Mason. Hanya mereka-mereka yang berada di tingkatan tertinggi 33 atau 33rd degree Freemasonry lah yang nantinya akan diberi pilihan. Hei anjing, mau gak kamu bergabung dengan Illuminati? Kalau mau, kamu harus melakukan blood ritual atau human sacrifice. Wajib hukumnya bagi semua anggota Illuminati untuk menyembah Baal atau Moloch, sekarang dikenal sebagai Lucifer, dan mempersembahkan bayi mungil yang masih polos dan tanpa dosa untuk dibunuh di hadapan Tuhan-Tuhan Babilonia sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap secret society Illuminati. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka menjadi sangat kuat sekali dan berhasil menyusup di semua sektor
dan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari dunia militer, politik, scientific, media massa, entertainment, agama, dan masih banyak lagi. Yang dulunya mereka melancarkan aksi mereka secara sembunyi-sembunyi karena dianggap sebagai kriminal oleh pemerintahan di seluruh Eropa, sekarang di zaman kita ini mereka melakukan secara terang-terangan. Pastinya mereka tidak perlu menghasut atau mengajak semua manusia untuk bergabung. Hanya orang-orang yang berada di posisi penting dan tertinggi saja yang dihasut untuk bergabung demi mewujudkan cita-cita Illuminati, yaitu menciptakan New World Order. Bukan hanya para politikus, hakim, dokter, dan ilmuwan saja, tetapi aktor, artis, selebriti, dan atlet olahraga ternama juga diajak bergabung dengan mereka untuk mensupport tujuan jahat Illuminati, yang nantinya semua sistem politik pemerintahan, agama, dan finansial dijadikan satu kesatuan, one world government, one world currency, dan one world religion. Ini disebut juga sebagai centralization of power. Kalau ada presiden atau pemimpin yang menolak bergabung, ya mereka pertama disuap dengan uang yang jumlahnya sangat banyak. Masih menolak lagi, ya disingkirkan menggunakan cara kudeta atau cara-cara politik kotor seperti poros tengah ketika Gus Dur menjadi presiden. Kalau masih gagal, baru mereka dibunuh. Ini adalah modus operandi mereka sejak zaman dahulu kala. Cara mereka beroperasi tidak jauh berbeda dengan cara mafia, karena mafia sendiri sudah menjadi bagian dari Illuminati. Bukan hanya mafia saja, tetapi semua agensi pemerintahan seperti MI6, MI5, CIA, FBI, Mossad, CDC, NIH, DEA, dan masih banyak lagi, petinggi-petingginya sudah dibeli kontan keras pakai uang tunai. Karena opsi yang diberikan ke mereka nantinya adalah bergabung dengan kita atau mati mengenaskan seperti Gaddafi, Saddam Hussein, John F. Kennedy, dan masih banyak lagi. Sejahat-jahatnya mereka, harus saya akui kalau mereka adalah orang-orang yang sangat jenius. IQ rata-rata member Illuminati yang berada di top 1% atau lebih tepatnya 0.01% di atas 120 semua. Orang-orang ini sungguh percaya bahwa merekalah Tuhan di dunia ini. Merekalah orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan penting di planet bumi yang sekarang sudah dipenuhi oleh 8 miliar manusia yang mayoritas bodoh dan ignorant. Level bodoh dan ignorantnya manusia sudah berada di ambang wajib dikurangi. Karena di mata para Illuminati, manusia tidak lain hanyalah virus yang wajib dimusnahkan dari planet bumi. Dan nantinya, kita-kita ini akan digantikan dengan artificial intelligence ciptaan mereka. Useless eaters, beast of burdens, dan expendable container adalah julukan yang diberikan oleh Illuminati kepada manusia-manusia tidak berguna yang tidak pernah memberikan kontribusi signifikan di planet kita. Hidup cuma makan, tidur, kentu, orgi, berkembang biak, dan mati dari generasi ke generasi. Kalian adalah useless eaters yang mengkonsumsi sumber daya alam sambil mengkontaminasi planet dengan carbon footprint kalian. Sekali lagi saya ucapkan, sejahat-jahatnya mereka, pemikiran mereka ada benarnya. Karena planet ini tidak akan bisa menjadi lebih baik dan lebih indah
kalau manusia-manusia yang hidup di dalamnya memiliki mindset seperti spesies tolol yang tidak peduli dengan masa depan planet ini. Mindset yang seperti, buat apa ngurusin gituan bro? Yang penting kerja, makan, cari duit buat happy-happy, dan mati masuk surga. Kita serahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan, karena Yesus akan selalu melindungi ciptaannya. Itu adalah mindset yang tidak jauh berbeda dengan mindset orang-orang Yahudi beberapa tahun sebelum Adolf Hitler berkuasa, dan mereka diberi warning sama Yahudi-Yahudi lainnya yang sudah tahu ini arahnya bakalan kemana. Yahudi yang pandai melarikan diri ke Amerika atau negara-negara lain yang jauh dari Eropa sebelum Hitler came to power atau berkuasa. Yahudi yang tolol berdoa kepada Tuhan mereka dan berharap diselamatkan, dan ujung-ujungnya mati di gas chamber, layaknya domba digiring di tempat penjagalan. Nah, di zaman sekarang, pastinya Illuminati tidak bisa menggunakan cara-cara yang sama seperti zaman dahulu ketika melakukan depopulasi dengan menggunakan tentara Nazi dan gas chamber yang dibangun di kamp-kamp konsentrasi di hampir semua kota-kota besar. Karena kalau mereka menggunakan cara ini, manusia akan berontak semua. Dikarenakan depopulasi adalah salah satu agenda terpenting mereka yang disebut juga dengan Agenda 21 atau Sustainable Development. Mereka harus menggunakan cara yang lebih halus lagi. Akan tetapi, metode yang tetap mereka gunakan untuk memanipulasi pikiran manusia dan psikologi manusia adalah metode utama yang sudah sering mereka gunakan dan selalu berhasil, yaitu Hegelian dialektik atau problem, reaction, dan solution yang dikenal juga tesis, antitesis, dan sintesis. Dengan menciptakan sebuah krisis di tahun 2021, mereka akan melakukan sebuah rencana terjahat dan terjenius di dalam sejarah umat manusia. Karena di mata mereka, ini adalah bagian dari seleksi alam. Hanya mereka yang sudah tahu dan paham dengan rencana jahat mereka lah yang bakalan survive, dan mereka-mereka yang tolol dan ignorant akan terseleksi dengan sendirinya. Proses seleksi alam ini sudah diprediksi oleh para ahli. Setidaknya 20-30% dari total 8 miliar akan mati duluan. Dikarenakan jumlah manusia yang sudah divaksin sudah mencapai 5,4 miliar lebih. Tujuan utama dari program-program vaksinasi ini adalah yang tiap hari angka kelahiran di dunia sekarang mencapai angka 385.000 bayi baru lahir. Angka ini harus mereka kurangi sampai 90%. Dan angka kematian tiap hari di dunia yang asalnya sekitar 150.000 jiwa manusia, angka ini harus ditingkatkan 10 kali lipat supaya akhirnya terciptalah sebuah proses depopulasi. Dan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Anda akan menyaksikan penurunan jumlah statistik angka kelahiran dan peningkatan angka kematian secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelum 2021. Oleh sebab itulah disebut sebagai Agenda 21 dan Agenda 2030 yang nantinya di tahun 2030 mereka sudah berhasil menghapus setengah populasi bumi dan menciptakan beast system yang sudah disebutkan di dalam Alkitab kalian. Yang lebih tolol lagi adalah orang-orang Kristen dan Katolik yang ngakunya religious tapi dikasih tahu, "Bro, ini sudah ditulis di Alkitabmu loh." Dan mereka merespon, "Itu hoax bro, mana mungkin ada organisasi sekuat itu dan sejahat itu di dunia ini sih."
Mereka tidak tahu kalau Antikris dan Dajjal itu ya Illuminati. Sampai di sini kalian paham level tolol dan ignorant manusia seperti apa kan? Kabar baik yang mau saya sampaikan adalah di pertempuran terakhir, nantinya yang tersisa di planet bumi ini hanyalah para serigala-serigala buas yang sudah tahu siapa dalang di belakang ini semua. Para werewolves yang akan berjuang mati-matian demi mempertahankan segala hal yang baik di planet bumi ini. Along comes the wolf ready to devour the snakes and its minions and dominions. I see you all, my fellow werewolves, in Valhalla.